Tahukah Anda bila bisnis tahu olahan rupanya masih menyisakan celah duri rupiah bagi para pemainnya? Meski usaha cemilan tahu ibarat kacang goreng di jalanan, toh bila jeli membidik pasar, tulus lancar mengalir tiap bulan. Tak percaya, inilah buktinya. Permisi, Iya Mbak, Ibu Rosi ya? iya benar. Ibu aku Hilda. Oh iya, Bu. halo Mbak Hilda. Apa kabar Bu? Baik Mbak. Bu, tadi aku lihat-lihat nih dari depan sampai situ, ternyata ini pabriknya. Iya. Aku ini mau lihat pabrik ke dalam tahu dong Jabatan Bu, IC. sambil ngobrol-ngobrol boleh nggak? Oh boleh, yuk Yuk. mari kita lihat ke dalam. Oke, yuk. Rosi Pakpahat menjadi salah satu pebisnis yang kini sukses mendulang cuan dari gurihnya bisnis tahu. Nah, siapa sangka Rosi dan suaminya merintis usaha tahu olahan mie ini dari modal 10 juta rupiah 12 tahun lalu. Kendati tak terhitung pesaingnya, bisnis tahu isi Rosi terbukti bersaing dan kian berkibar. Rosi pun bisa membuat pabrik tahu sendiri. Nilai omsetnya kini miliaran rupiah per bulan. Nah ini Mbak. Oh, Pakai kondisi ini. semuanya. Lumayan gede juga ya Bu, berarti pabriknya Iya. ya Bu ya? Bu, kan seperti yang kita tahu nih, tahu isi itu banyak banget di luar sana. Betul. Apa sih yang membedakan tahu isi Taisi dengan tahu isi yang lainnya seperti apa? Ya, itu sangat beda banget ya. Mulai dari kita tahu, dari tahunya saja kita produksi sendiri, enggak dijual di pasaran. Terus yang kedua, kita itu sudah punya legalitas halal punya karena kita tinggal di Indonesia. Terus yang ketiga, racikan dari isiannya itu pun kita variannya banyak. Jadi nggak hanya cuma satu varian kita ada beberapa varian di dalam isiannya itu. Terus yang keempat, dari tepungnya pun kita ngeracik sendiri. Jadi memang kita benar dari mulai awal sampai kita kirim ke konsumen itu semuanya sangat beda banget. Dari packagingnya kita juga sudah pakai food grade. Hitung-hitungan modal dan keuntungannya itu seperti apa sih Bu? Ya, kalau udah jadi mitra kita tuh enak banget, Mbak. Benefitnya banyak banget. Mulai dari beli bahan baku yang lebih murah daripada reseller-reseller ataupun konsumen yang lain, dengan hanya modal 1.600 aja satu pieces tahu, dengan punya modal 1.300, konsumen mendapatkan harga 3.000, disitulah cuannya. Jadi Oke. sekitar 1.400 lah dapat cuannya satu pieces tahu. Nah, dengar tuh, celah masih terbuka. Bagi yang ingin mencoba usaha tahu isi, raihan fulusnya masih gacor. Intinya jangan takut bersaing dan siap menjadi pesaing dan tak henti berinovasi. Nah, ini nih Mbak, ini adalah pabrik tahu saya. Jadi mulai dari kacang kedelai, digiling di sini, dimasak, baru dicetak, baru dikirim. Kalau ini tuh apa Bu? Ini adalah biangnya untuk pembentukan tahunya. Jadi yang kita kan kalau tahu itu sarinya yang kita ambil. Nah, itu lagi dimasak di situ. Dia lagi masak ininya, kacang kedelainya. Setelah mendidih, baru nanti diambil sarinya. Oh gitu. Setelah dibuang airnya, sarinya itu sama biangnya ini dijadikan satu. Makanya terjadilah Sini. dicetak di sini, maka jadi tahu. Untuk prospek olahan bisnis tahu ini sendiri Bu, Iya. menghitung modal keuntungannya itu seperti apa sih Bu? Terus persaingannya ketat nggak Bu kira-kira? Yang pasti sih kita harus mikirin semua apa yang kita pakai itu adalah modal awalnya. Itulah modal supaya kita tidak rugi-rugi banget. Kita usahakan bagaimana semua kalangan bisa menikmati gorengan saya. Yang pasti sih persaingan pasti ada. Zaman sekarang udah teknologi canggih banget. Satu sisi persaingan yang harus supaya orang tetap makan cemilan tahu gelato Taisi aku ini, ya pertama ya inovasi. Inovasi rasa, inovasi varian, supaya orang tidak bosen. Makanya dari mulai kita ready to eat makan tahu, sampai dia menikmati kita punya cemilan ini, bisa digemari kapan aja, di mana aja. Makanya kita bikin frozennya. Bu, untuk inovasi ini sendiri, seperti apa sih Bu? Kan harus up to date tuh Bu. Kalau namanya cemilan tahu, pasti semua orang pasti gampang dan bisa menirunya. Persaingan supaya tidak kalah saing, harus
punya variannya, harus punya produksi sendiri juga, harus bikin kualitas jadi selalu terbaik. Mau bahan baku mahal itu kita harus usahakan kualitas selalu terbaik. Jadi semua produk yang mereka makan itu tidak bosan Mbak jadinya. Oke. Saya mau lihat ini dong proses produksinya, boleh nggak? Boleh banget. Oke. Nah dari sini nanti kita ke ruang produksi kita punya ya. Oke, boleh. Yuk kita ke sana Yuk, ya. Oke, yuk. Bisnis olahan makanan seperti tahu memang memiliki trik sendiri agar rasanya sesuai dengan lidah konsumen. Tak hanya soal bahan baku dan bahan mentah tahunya, cara menggoreng pun menjadi bagian penting yang tak boleh asal-asalan. Lantas, apa rahasia Rosi agar tahunya terasa krenyes dan sekali makan nambah lagi? Nah ini produksi tahu kita nih Mbak. Yang tadi kita ke pabrik tahu pembuatannya, sekarang ininya tahunya. Nah Oh, ini ini tahu yang tahunya belum yang digoreng belum berarti ya? digoreng, tapi kalau kita pegang ini udah matang sebenarnya. Ini boleh saya pegang nih berarti? Boleh, nggak Oke. apa-apa. Gitu. Nah, ini yang belum kita goreng. Nah, dari sini barulah kita masuk Goreng ke ke penggorengan. Gitu, seperti itu. Nah, gorengan ini ada yang tekanan tinggi sama tekanan rendah supaya oke. tahunya itu bisa ngembang. Ngembang. Karena tahunya kita itu khusus, tidak dijual di pasaran dan tahunya itu kita jenis tahunya itu tahu Sumedang. Oh gitu, oke. Ini adalah tahap pertama Dicemplungin ke sini proses berarti ya? untuk goreng tahu kita. Oke. Di awal seperti ini dulu. Jadi temperaturnya itu hampir sekitar 240 derajat ya. Kan langsung beda dia, langsung Langsung gede mengembang banget, ya? besar. Karena ini adalah proses untuk pengembangannya. Oke. Jadi kita Tapi sekali nanti- pakai minyak itu hampir sekitar 10 jerigen. Satu jerigen itu 15 kilo. Misalkan harga bahan baku seperti minyak itu naik gimana tuh? Ya mau nggak mau tetap harus kocek, kita punya kas Harus kecil, kas besar pinter-pinter harus lagi ya. bisa pintar kita ini kan kita Manage-nya gunakan. ya? Betul. Mas, mau coba dong, boleh nggak? Kasih centengnya. Oke, siap. Silakan. Nah, saya mau coba nih. Bisa nggak ya kira-kira? Tapi nggak terlalu berat sih ya. Oke, kita balik lagi ke Mas ya. Terima kasih Mas, selamat bekerja. Thank you. Berarti dari sini habis itu kemana lagi tuh Bu? Kita langsung ke ruang produksi untuk pengisian timnya ibu-ibu. Oke, sekarang aku mau lihat ruang produksi kayak apa. Boleh? Oke, sip. Yuk kita ke sana. Tapi bagaimana dengan pembuatan isian tahunya? Lantas, apa bahan-bahan yang dipakai Rosi sehingga berbeda dengan tukang gorengan di jalanan? Dari segala macam jenis usaha, kenapa pilih tahu isi? Ya, karena kita tinggal di Indonesia, Mbak. Yang dimana cemilan ataupun gorengan itu pasti disukai sama orang. Dengan yang namanya merakyat banget ya. Karena memang sebelum tahu, saya itu udah nyobain namanya segala macam bisnis. Mulai dari saya jualan sepatu di Blok M, terus saya pernah yang namanya jual ATK. Tapi kan nggak tiap hari orang pakai. Bener, nggak tiap Tunggu hari habis orang dulu, lihat. rusak dulu kasarnya, baru beli yang baru. Terus saya pernah yang namanya bisnis aksesoris handphone. Dulu kan masih zaman yang namanya pakai SIM card itu yang gosok. Pulsa, Ya, pulsa. vouchernya. Voucher seperti pulsa, betul. Nah, itu juga kita suksesnya sukses bangkrut gitu loh. Karena emang mengikuti zaman sih Bu ya, Betul. susah ya. Dan satu sisi terakhir saya karena dari mantan bank, jadi saya mengundurkan diri. Saya resign, pensiun dini, makanya dari situ saya mulai. Perjalanan Rosi mengembangkan usaha tahu isi ini rupanya tidaklah mudah. Untuk mendapatkan modal, pengusaha asal Medan itu bahkan sempat menggadaikan motor kesayangannya. Tahu isi Taisi ini kan sudah mencapai 650 cabang. Nah itu seperti apa Bu perjalanannya Bu? Modal awalnya Bu berapa? Kalau modal awalnya sebenarnya kita dengan menjaminkan yang namanya motor saya sekolahin dengan modal 10 juta Mbak. Tapi pertama saya bingung, kita mau kemana nih? Saya bilang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ketemu dengan manajer saya. Mereka mengasih di awal 10 juta. Dari 10 juta itu saya bikin
otak untuk terhindar dari kebangkrutan. Kemarin kan sempat ada COVID ya Bu ya, tahun 2020 kemarin. Cara survive Ibu nih seperti apa? Dibilang mau sedih ya sedih banget ya. Saya yang tadinya bisa sekitar 40 bahkan bisa mencapai 60 orang, itu sekarang kita tinggal yang survive sampai saat ini setelah COVID itu 20 orang. COVID itu memang benar-benar bikin kami itu mau bangkrut, tapi kami dikasih semangat, dikasih motivasi sama mitra-mitra kami. Bisa ngejual ke masyarakat luas ini secara gampang itu tidak bisa kalau tanpa ada sistem online. Oke. Dari melalui marketplace inilah kita bisa dibantu dengan mereka melalui sosmed, Facebook, Instagram, ya kan, sosial media, TikToknya segala macam itu kita bisa. Penjualannya pun kita melalui dari marketplace itu sendiri itu sangat dibantu. Dan mitra-mitra saya bisa jualan dalam kondisi frozen. Ibu punya tips and trick nggak buat pemirsa TV One ataupun masyarakat yang mau berusaha untuk bikin bisnis tahu nih, tips and triknya seperti apa? Sebenarnya sih semua bisa bikin tahu gitu loh. Tapi memang kalau di bisnis di kemitraan tahu Joto Taisi ini, ya triknya yang pertama ya kalau mau berusaha ya udah hayu gitu loh. Kalau kasarnya Jangan kalau kita setengah-setengah ya, kalau Bu, kita ya. berenang jangan cuman kakinya doang, jangan cuman Semua gerak. apa yang basah kakinya aja, tapi sampai ujung rambut pun harus basah. Jadi benar-benar kita tahu apa yang mau kita jalankan. Jangan pernah langsung patah semangat, itu yang paling utama. Gitu. Bangkrut itu udah pasti, ya pasti semua orang mengalami ya Bu pasti. ya. Tapi tetap harus tetap semangat karena dari saya sendiri nggak bisa langsung besar seperti ini. Awalnya itu karena hobi, saya suka masak. Oke. Tapi kelinci percobaannya itu ya anak saya 3 di rumah. Itu paling Oke, utama. oke. Kalau mereka bilang udah enak, baru saya Langsung share ya, ke outlet. gas ke masyarakat yang lain. Iya. Oke. Aku mau ngajakin Mbak nih supaya nyobain tahu yang udah siap saji. Mau. Sini Om. Ini si Mbaknya mau cobain tahu kita. Nah, Ini dia pemirsa tahunya. Cobain nih Mbak. Ini yang udah kita goreng. Nah, kalau yang tadi kan belum digoreng. Masih panas. Yuk, Oke. silakan. Aku izin makan ya Mbak ya. Siap. Pemirsa, saya mau coba tahunya. Gimana rasanya? Enak banget Mbak. Ini pasti cocok nih buat para pemirsa yang ingin memulai usaha tahu goreng. Terima kasih ya Bu untuk tips and triknya bagi Sama-sama. pemula, untuk saya ataupun pemirsa TV One nih yang mau mulai berbisnis tahu isi seperti Ibu Rosi Pakpahan. Bu, saya mau izin tutup pakai pantun. Ibu bantu cakepnya ya. Siap. Jika kamu ingin kaya raya, Cakep. nama baik dijaga, jangan dicoreng. Cakep. Jika kamu ingin berjaya, Cakep banget. jangan lupa usaha tahu goreng. Sampai jumpa pemirsa TV One. Sampai jumpa.